ke-1 yaitu terkait dengan pembelajaran materi siklus air. Nah, jadi itu kayak dalam suatu kelas ada guru yang sedang menerangkan kepada murid-muridnya terkait materi siklus air. Nah, tapi guru tersebut itu hanya menjelaskan terkait siklus-siklusnya dan hanya meminta siswa itu untuk menghafal dan menirukan apa yang diucapkan oleh gurunya gitu. Nah, jadi kalau berdasarkan kelompok kami, analisis dari permasalahan studi kasus yang pertama yaitu pembelajaran ini tuh cenderung pembelajaran dangkal, yang mana siswa itu hanya diminta untuk menghafal saja tanpa guru itu tanpa memberikan fakta-fakta atau fenomena-fenomena nyata yang terjadi di lingkungan siswanya seperti itu. Terus di sini juga ada prinsip yang belum tercapai, di mana dalam deep learning kan ada 3 prinsip, yang mana ada prinsip bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Nah, di sini yang belum tercapai itu ada prinsip bermakna dan berkesadaran. Karena apa? Karena pembelajaran itu terlalu berfokus pada hanya transfer informasi, serta ada kurangnya mengajak siswa untuk berpikir aktif, misalnya untuk mengamati fenomena nyata yang berdekatan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Di berikutnya itu ada keterkaitan konteks. Nah, karena ini kan pembelajaran mendalam ya, jadi konteks ini kan penting banget untuk dikaitkan nih, kayak gitu. Jadi contohnya kayak gini, kita sedang belajar siklus air. Nah, nggak bisa tuh kita cuma yang ya udah belajar aja bahwa siklus itu A, B, C dan lain sebagainya, tapi kita perlu mengaitkan dengan konsep di kehidupan sehari-hari, kayak gitu. Nah, maka dari itu kami memperbaiki alur pembelajarannya. Di antaranya mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya, ada 5 langkahnya. Yang pertama ada persepsi dan orientasi masalah. Mungkin kalau kami yang merancangnya bisa nanti bertanya dulu, kenapa sih kok pakaian itu bisa kering dan seterusnya. Yang kedua itu bisa pakai video, karena kan biasanya anak-anak suka nonton video ya, kayak gitu. Terus berikutnya ini yang paling penting, membangun konsep. Jadi dia nggak menghafal doang tuh di situ. Jadi dibangun konsep, tapi guru itu sifatnya hanya sebagai fasilitator aja. Gitu. Yang keempat, aplikasi dan penalaran mendalam. Nah, tadi kan di awal di bagian persepsi sama orientasi masalah yang pertama itu ada pertanyaan tematik. Nah, nanti bisa kasih kesempatan siswa untuk menjawab di langkah yang keempat ini gitu. Jadi dia merefleksikan lah kayak gitu, mencoba menjawab. Nah, yang terakhir ini ada refleksi dari siswanya gitu. Jadi nanti balik lagi guru itu tidak menjabarkan, tapi siswa yang akan coba ngasih pemahaman apa yang sudah dia dapatkan dari pembelajaran hari itu. Singkatnya seperti itu. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kelima ini, kelompok kami ingin menunjukkan terkait dengan adanya perubahan setelah terjadinya atau dilakukannya perbaikan alur pembelajaran. Jika sebelumnya pembelajarannya itu masih berpusat pada guru, maka setelah perbaikan pembelajarannya berubah menjadi berpusat pada murid. Kemudian jika sebelum perbaikan itu guru masih menjadi sumber informasi utama dan guru masih menjelaskan materi secara langsung, dalam tanda kutip masih menggunakan metode ceramah, maka setelah perbaikan peran guru bergeser menjadi sebagai fasilitator, sehingga guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber utama. Selanjutnya, jika sebelum perbaikan itu siswa masih cenderung pasif dan hanya menghafal materi saja tanpa memahami keterkaitannya, maka setelah perbaikan guru bakal berupaya untuk mendorong siswa bisa aktif, untuk mendorong murid bisa aktif, seperti dengan cara memberikan pertanyaan pemantik, memfasilitasi eksperimen sederhana, hingga mengarahkan diskusi sehingga murid bisa memahami konsep secara mandiri. Kemudian siswa juga nantinya dapat mengamati, berdiskusi, bereksperimen, serta membangun pemahaman mendalam ketika pembelajarannya sudah mendorong siswa atau murid bisa aktif. Jadi terkait dengan adanya perbaikan ini tentu terjadi perubahan yang sangat signifikan, di mana pembelajaran jauh lebih efektif. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya Kak, emang apa buktinya ya kalau misalkan ini tuh survival learning? Oke, izin menjawab ya. Untuk kenapa ini tuh bisa dibilang pembelajaran dangkal, yaitu tadi karena apa? Karena gurunya itu hanya fokus pada materinya saja, atau
hanya fokus pada hafalan, tidak mencoba untuk mengaitkan fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa itu hanya bisa tahu teorinya, tapi ketika mereka dikasih permasalahan mereka itu tidak tahu seperti itu dan tidak bisa mengaitkan materi yang sudah dipelajari dengan kehidupan nyata mereka. Jadi siswanya cuma mengingat aja. Iya, hanya sekedar mengingat. Mau tanya juga Kak, tadi kan ada di sini terkait kayak prinsip-prinsip yang belum tercapai dan itu masuk ke pembelajaran dalam konteksnya. Menurut kelompok kakak, indikator keberhasilan dari pembelajaran bermakna itu apa? Salah satu indikator yang mengukur bahwa itu tuh bakal bermakna atau enggak, ya itu tadi yang pertama, karena murid itu paham dan bisa mengaitkan antara konsep yang sudah dipelajari dengan kemampuan menganalisa terhadap kasus-kasus atau fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan mereka. Jadi dikaitkan ya? Iya, pengaitan materi terhadap konteks nyata atau fenomena yang terjadi di sekitar siswa. Aku mau nanya dong. Ya, tadi kan sempat disebutkan ya, pada alur pembelajarannya bisa menggunakan video ya. Betul. Ada yang lain nggak selain video? Mungkin eksperimen sederhana yang dimaksud di sini selain video itu bisa pakai kayak misal mangkok kecil terus pakai air, pakai plastik yang ditutup, ditaruh di luar, nanti kan dia menguap gitu ya. Kan itu sebagai proses siklus air juga gitu. Jadi lebih itu ke siswanya. Kayak gitu sih paling. Mau nanya, untuk analisis masalah sendiri, kira-kira apa ya? Kenapa siswa itu hanya bisa menghafal di sini? Oke, ini berkaitan dengan yang poin pertama ya. Siswa itu cenderung dia hanya bisa menghafal karena di studi kasus yang sudah ditampilkan, guru itu memang cara mengajar begitu gitu. Jadi dia cuma menjabarkan bahwa di siklus air pertama itu A, kedua B dan seterusnya, sehingga siswa tuh nggak paham maksud itu tuh apa gitu. Makanya dia hanya bisa menghafal, itu pun sifatnya hanya sementara aja kayak gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup aman ya? Oke, terima kasih. Kira-kira dari hasil penelitian ini dampak jangka panjangnya ke murid gimana ya? Untuk jangka panjangnya itu sendiri tentu sangat banyak ya. Jadi kalau jangka pendeknya kan mungkin tadi siswa menjadi lebih aktif, kemudian bisa memahami, gak cuma dalam tanda konteks menghafal saja. Nah untuk jangka panjangnya itu sendiri, murid bisa menjadi meningkat berpikir kritisnya, kemudian bisa juga meningkatkan atau mengembangkan kemampuan kolaborasinya, dan masih banyak yang lainnya untuk jangka panjangnya dari hasil perbaikan ini. Ada lagi? Kalau untuk kan tadi katanya murid itu untuk biar lebih aktif gitu. Itu gimana cara memastikan seluruh murid itu aktif bukan murid tertentu? Untuk memastikan murid itu aktif, tentu ada banyak strategi yang bisa dilakukan oleh guru ya. Seperti salah satunya bisa melakukan pembuatan kelompok-kelompok kecil, sehingga dalam proses pembelajaran guru bisa memantau secara langsung di kelompok-kelompok kecil tersebut. Kemudian guru juga harus memberikan peran setiap individu murid untuk memiliki peran aktif di kelas tersebut. Dan satu lagi, guru juga harus menyiapkan atau memberikan pertanyaan secara merata kepada setiap murid di kelas tersebut, sehingga nantinya murid dapat aktif secara merata di kelas. Selain itu, refleksi individu juga membantu guru dalam memastikan murid melakukan atau memaksimalkan proses berpikir di kelas seperti itu.